Halo, selamat datang di channel Dio Official Auto. Sekarang kami berada di PIK 2, tepatnya di Aloha, bersama dengan model terbaru dari Hyundai, yaitu the all new Kona Electric. Dan ini adalah first impression dari mobil listrik terbaru Hyundai. Ikuti terus video ini. Kona Electric terbaru ini tentunya akan mengisi segmen di SUV crossover sehingga melengkapi varian elektrifikasi dari Hyundai. Kalau kita lihat dari tampilannya ini sudah menganut gaya elektrifikasi banget dan dia jauh berbeda dengan Kona yang sebelumnya dijual oleh Hyundai di Indonesia. Kita langsung masuk aja ke bagian eksteriornya, di mana tampang depannya ini udah menganut model tertutup, jadi tidak ada grill terbukanya, dengan lampu yang mirip seperti Ioniq 5 dan Ioniq 6 yang disebut dengan Pixel. Ya, ini tentunya akan memberikan tampilan yang berbeda futuristis dengan sedikit kesan retro. Sementara untuk lampu utamanya ini berada di bagian samping, tepatnya di area bumper. Ini adalah gaya kekinian yang banyak digunakan mobil-mobil saat ini. Dan tentunya dia ada beberapa aksen seperti di bagian underlipsnya. Ini adalah aksen dengan model kotak-kotak dan jaring, memberikan kesan premium. Menariknya, mobil ini punya active air flap. Jadi active air flap ini fungsinya lebih kepada upaya pendinginan dari motor listrik maupun baterai. Dia menggunakan pendinginan liquid dibantu dengan udara. Jadi saat dibutuhkan, air flap ini akan membuka sehingga udara masuk untuk mendinginkan komponen. Namun ketika ditutup, ini akan membantu aerodinamika menjadi lebih baik yang tentunya akan berpengaruh pada daya jelajah kendaraan. Kona Electric ini punya dimensi yang lebih besar dari model terdahulu. Dia lebih panjang, lebih lebar, dan lebih tinggi, maupun punya jarak sumbul roda yang lebih panjang. Ini tentunya akan mempengaruhi dari kemampuan berkendara, termasuk akomodasi yang menjadi lebih lapang. Untuk ground clearance-nya sendiri, dia mencapai 155 mm. Ini tentunya akan memberikan kemampuan berkendara di berbagai kondisi jalan yang cukup baik, terutama untuk jalan raya aspal dengan banyaknya polisi tidur atau jalan tidak rata. Ini akan menjadi sangat mendukung. Nah, untuk bagian belakangnya ini masih ada sedikit aura dari model Kona, di mana lampu bagian belakangnya, lampu kombinasinya ini mengingatkan pada model Kona terdahulu. Namun kini diberikan aksen pixel. Ini adalah LED pixel yang memberikan kesan retro dan futuristik. Kemudian di area bumper lagi-lagi diberikan berbagai macam aksen kotak-kotak. Ini basicnya adalah aksen pixel ya. Dengan kalau bisa dilihat ini berbeda tampilan yang clean seperti bagian depan model tertutup, dan ada juga high mount stop lamp-nya dan sudah LED, dan sedikit ini adalah bisa dikatakan ini adalah spoiler belakang yang menyatu dengan atap untuk kebutuhan aerodinamika dan downforce. Dan untuk mobil ini dia sudah mempunyai fungsi power tailgate, disebutnya smart power tailgate. Jadi ini sudah hidrolik dan elektronik dengan kapasitas bagasi yang cukup mumpuni, karena lagi-lagi dimensinya yang membesar, dia akan memberikan akomodasi yang lebih lapang baik untuk penumpang maupun bagasinya. Dan untuk bagasinya sendiri sebenarnya tidak cuma di bagian belakang, di depan tetap diberikan bagasi karena tidak adanya mesin konvensional digantikan dengan mesin atau motor listrik. Maka bagian depan atau di bawah kap mesin ini ada bagasi dengan kapasitas 27 liter. Oke, itu dia bagian eksterior dan bagasinya. Kita geser ke interior. Oke, kita sekarang berada di dalam kabin the all new Kona Electric. Sebelumnya kita bahas dulu kuncinya. Ini kunci bentuk dari kunci the all new Kona Electric. Ini signature-nya Hyundai banget, dan dia punya fitur untuk menyalakan mesin dari jarak jauh. Ini fungsinya ya bisa buat manasin mobil atau menyalakan AC sehingga ruang kabin menjadi lebih adem. Nah, oke, kita lanjut ke interiornya. Kalau dilihat ini benar-benar gaya futuristik dan tipikal dari Hyundai. Dia menggunakan material ya untuk joknya ini adalah kulit, termasuk juga di armrest dan di beberapa bagian door trim ini menggunakan plastik, dan juga ada soft touch-nya. Begitu juga bagian dashboard.
Nah, yang menarik ada pengaplikasian panel instrumen digital yang ukuran cukup besar bersama dengan head unit yang juga berfungsi sebagai kontrol pusat dengan ukuran cukup besar. Dibuat dalam satu bingkai, jadinya oke banget ya tampilannya. Dalam satu bingkai dan melengkung sehingga head unitnya ini akan lebih mengarah ke pengemudi. Ukurannya bisa dikatakan nih mencapai sekitar 10 atau sampai 12 inci. Dan dia punya fitur yang cukup lengkap termasuk konektivitas ke handphone. Bahkan di head unitnya sendiri ini ada kompas yang bertujuan untuk kiblat ya. Jadi untuk para muslim bisa mengetahui kiblat. Kemudian juga ada untuk telepon, terus proyeksi ponsel nih maksudnya adalah konektivitas ke handphone baik Android Auto atau Apple CarPlay. Ada memo suara, kemudian ada cuaca juga dan kalender, mode valet, diagnostik kendaraan, notifikasi dan panduan daring. Tentunya dia juga sudah dilengkapi dengan built-in navigasi. Untuk panel instrumennya ini mirip-mirip seperti Ioniq 5, mungkin juga kereta ya dengan gaya digitalnya. Kemudian kita geser ke konsol tengah. Hyundai masih mengaplikasikan model tombol fisik, terutama untuk pengaturan multimedia. Ada home, map, search, media, kemudian stick and track dan setupnya. Pengaturan audionya, volumenya juga masih manual, knob putar, maupun untuk mencari frekuensi juga masih manual knob putar. Di bawahnya ini ada beberapa tombol dan ini adalah tombol-tombol untuk pengaturan iklim atau suhu di dalam kabin atau AC ya. Dia sudah pakai panel digital untuk informasi suhu kabin yang lebih presisi. Sementara pengaturan suhunya maupun kipasnya ini menggunakan tuas seperti ini. Tampilannya jadi lebih mewah sih, lebih mewah. Walaupun memang Hyundai itu terkenal dengan tampilan yang minimalis saat ini, walaupun memang penuh dengan tombol-tombol ya. Di bawahnya di konsol tengah ini ada berbagai macam sumber daya untuk smartphone. Ada USB, colokan USB dengan model Type-C. Dia bisa untuk charger doang baterai atau juga untuk data sehingga terhubung ke head unit untuk kebutuhan Android Auto atau Apple CarPlay dengan menggunakan kabel. Kemudian juga ada tombol nih 12 volt 180 watt. Kalau dipencet ini fungsinya. Nah, ini fungsinya sebagai power outlet. Di bawahnya ada wireless charging untuk smartphone yang sudah mendukung. Kemudian nah, di bagian ini di konsol tengah ada beberapa tombol lagi. Ini memang dibuat cukup compact. Ini ada knob putar yang dengan tulisan drive mode, tentunya adalah fungsinya untuk memberikan pilihan drive mode yang terdiri dari eco, kemudian ada normal, sport, dan snow. Di samping kiri kanan knob putar ini ada pengaturan untuk pemanas jok baik pengemudi maupun penumpang baris pertama. Ada pendinginnya juga, kemudian ada kamera. Kameranya ini dia sudah all around view ya. Jadi kameranya ada di depan, kiri kanan dan belakang. Juga punya tampilan 3 dimensi yang bisa dikontrol lewat head unit. Jadi bisa melihat seluruh bagian atau seluruh sisi dari mobil. Masih di bagian konsol tengah ini ada cup holder yang bisa diperluas ruangnya menjadi tempat kompartemen yang lebih luas. Dan juga ada armrest. Armrestnya ini kalau ditekan, nah bisa diangkat. Ini bisa buat naruh mungkin kunci atau koin buat Pak Oga kali ya, nih taruh sini nih. Bisa ya, tray. Oke, kita lanjut ke kemudinya. Kemudinya dengan lingkar yang tidak terlalu besar dan dia cukup compact. Tampilannya bagi saya ini atraktif banget. Nggak ada tulisan H miring dari Hyundai, digantikan dengan garis dengan ada aksen kotak. Kotak ini mungkin gambar ini nih apa? Pixel dari lampu. Kemudian sudah ada steering switch-nya. Baik untuk ADAS, ini ada pengaturan untuk lane keeping assist-nya, kemudian ada pengaturan jarak dengan kendaraan di depan, kemudian ada cruise control yang sudah adaptif, informasi dari kendaraan yang bisa dilihat nih berbagai macam, dari kompas, terus atau trip meternya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada pengaturan untuk head unit atau multimedia atau kontrol pusat. Dan di belakang sudah pasti ini ada pengaturan untuk wiper. Kemudian sebelah kanannya ini ada pengaturan untuk lampu. Nah,
Kalau dilihat di sini ada flap. Pedal ini sebenarnya bukan untuk penggantian gigi, melainkan untuk pengaturan regenerative braking. Jadi Hyundai itu mengenalkan regenerative braking yang bisa diatur tingkat cengkeramannya. Dalam artian gini, kalau semakin tinggi levelnya, dia akan memberikan regenerative braking yang lebih tinggi, sehingga harvesting atau memanen energi dari energi kinetiknya ini ke baterai baja listrik menjadi lebih tinggi. Untuk pemindah giginya di konsol tengah nggak ada, dipindahkan ke belakang kemudi dengan model seperti tuas, tapi dia bukan diungkit ya, tapi lebih ke putar. Nah, di sebelah kanannya ini ada parking brake-nya, sudah elektronik dengan model yang cukup mudah dijangkau. Jadi nggak ada di konsol tengah, dipindahkan ke bagian kanan bersama dengan tombol untuk pintu bagasi yang sudah elektronik dan juga pengaturan traction, mode on atau mode off. Ini tampilannya bisa dikatakan Hyundai itu selalu memberikan tampilan yang minimalis, futuristik. Dia diberikan juga adanya sunroof. Sunroof ini modelnya masih model tombol. Ada beberapa mobil yang kini menggunakan model touchless, jadi tinggal di swipe gini atau disentuh. Nah, kalau Hyundai ini masih pakai model tombol tuh. Dan tentunya ini bersama dengan tombol ini bersama dengan adanya pengaturan untuk lampu dalam kabin dan ada tombol untuk blueLink dan SOS. Oke, ini dia baris kedua dari Kona elektrik terbaru. Ini bisa diisi hingga 3 orang, tapi untuk bagian tengahnya memang bagian punggung ini akan sedikit agak apa ya, nonjol nih. Dia emang agak kurang nyaman, tapi sebenarnya dia sudah diberikan headrest. Dan untuk headroom ya, ini terbilang cukup tinggi, ini cukup lapang. Kalau kita ke penumpang yang sebenarnya sebelah sini, jadi agak lebih tinggi lagi, dan dia punya ruang kaki yang cukup lapang. Ini model ini diberikan jok kulit, dan untuk kenyamanan yang lebih mumpuni lagi, dia sudah double blower nih ada di sini. Jadi AC-nya itu bisa nggak cuma di depan tapi di belakang bisa diatur juga. Terus ada konektivitas atau charger untuk Type C, model Type C. Dan menariknya lagi, dia punya V2L atau Vehicle to Load. Nggak cuma untuk menyalakan perangkat elektronik di luar. Kita tahu Hyundai kuat dengan V2L-nya, baik di Ioniq 5, Ioniq 6, dan berbagai mobil elektrifikasinya. Di Kona juga punya, tapi dia punya di bagian dalam, di mana V2L ini menggunakan arus AC 250 volt 16 ampere dengan colokan kaki 3 yang ya ini harus kasih konverter lagi, si adapter lagi. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari nyolokin laptop atau mungkin mau handphone juga masih bisa. Tadi kita juga sempat nyoba dimana dicolokkan ke perangkat karaoke. Jadi ada perangkat karaoke, kita bisa karaoke di dalam mobil. Untuk kenyamanan lebih mumpuni lagi, nah ini dia dilengkapi kalau diisi 2 orang ya, ini bisa mengakses armrest. Armrest. Dan dia punya cup holder. Yang cup holdernya kayaknya ini ukurannya kecil ya. Jadi ini harus pinter-pinter nih. Kalau gelasnya agak gede atau botol agak gede agak sulit masuk. Tapi setidaknya ini akan memberikan kenyamanan yang mumpuni bagi penumpang baris kedua. Yang biasanya mungkin akan diisi oleh para istri, anak, atau mungkin orang tua. Walaupun memang posisi dari sandaran ini cukup tegak, tapi setidaknya diberikan armrest yang memberikan kenyamanan. Oke, kita akan nyobain all new Kona Electric. Ini adalah SUV terbaru dari Hyundai mobil listrik. Ini SUV crossover. Kita ada di Peak nih, dibikinin track yang sebenarnya ya memang nggak terlalu maksimal ya, tapi setidaknya kita bisa ngerasain mulai dari ground clearance-nya, suspensinya, terus akselerasi dan juga pengendaliannya. Ini kita mulai dengan rem atau ada undakan cukup tinggi, uphill and downhill experience sebutnya. Ini untuk mengetahui ground clearance-nya. Ini karena SUV, jatuhnya SUV, ground clearance-nya cukup tinggi. Jadi dia nggak terlalu masalah, apalagi sudut departure sama arrival-nya ya. Tapi memang kalau undakan kayak gini ini nggak boleh kenceng-kenceng, terkena. Oke, kemudian kita masuk ke area zigzag. Baik pengendaliannya ini cukup ringan sebenarnya nih kemudinya, tapi masih ada rasa bobot dari kemudi dan dia cukup reaktif terhadap rodanya. Cukup presisi dan
ini kita masuk ke bumpy road. Kalau kecepatan tinggi maupun rendah ini suspensinya cukup stiff, tapi juga nggak terlalu stiff banget ya. Jadi untuk kenyamanan itu masih dapet banget. Baik, kalau bumpy roadnya ini nggak terlalu ini, jadi nggak terasa banget, enak banget. Oke, kita masuk ke zigzag experience. Zigzag ini kalau lihat nih, dia reaktif banget nih. Respon kemudinya itu oke banget sih. Nah, kita masuk ke acceleration, akselerasi. Seperti kita tahu, Kona Electric ini nih punya drive mode Eco, Normal, Sport, dan Snow. Kita coba ke Sport dulu. Sport itu harusnya akselerasinya akan instan ya, dan langsung full gas. Dan untuk pengeremannya, pasti ya, dan dia ada regenerative braking, jadi akan memanen listrik dari energi kinetik pengereman diubah menjadi listrik, dan dia cukup perform. Oke, itu dia tadi kita ngetes all new Kona Electric, model terbaru dari Hyundai. Seperti saya bilang tadi, untuk urusan performa, Hyundai masih menutupnya hingga gelaran Gias 2024 nanti akan diumumkan di situ, termasuk dengan harganya. Sementara kalau kita ngelihat dari brosur model Kona Electric di luaran, itu dia terbagi menjadi dua, yaitu standard range dan long range, yang tentunya berpengaruh pada kemampuan daya jelajah. Tadi diinformasikan oleh pihak Hyundai bahwa dia akan punya dua varian, yaitu Prime dan Signature, di mana masing-masing mempunyai dua opsi long range dan standard range. Kalau berdasarkan brosur di negara lain, standard range itu menggunakan baterai 48,4 kWh yang mengizinkan perjalanan hingga 370 km. Baterai itu dihubungkan ke motor listrik dengan kemampuan daya 156 PS dan torsi 255 Nm. Baterai sendiri menggunakan lithium ion polimer. Sementara untuk long range itu menggunakan baterai 65,4 kWh yang mampu memberikan daya jelajah hingga 500 km. Sementara motor listriknya tentu punya output yang lebih besar, yaitu mencapai 218 PS dengan torsi 255 Nm. Jenis baterainya pun sama, lithium ion polymer, di mana dia mendukung pengisian daya slow charging atau normal dan juga fast charging. Nah, fast charging sendiri ini tuh ada beberapa spesifikasi. Untuk fast charging DC 50 kW itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Sementara untuk 100 kW itu membutuhkan waktu 1 jam 22 menit dari 0 ke 100 ya. Nah, 0 ke 80% tentunya akan lebih cepat. Dan mobil ini nanti akan diumumkan harganya di gelaran Gias 2024 ICE BSD, dan Hyundai sudah membuka pre-booknya dengan starting harganya di 500 jutaan, dimana pre-booking atau booking fee-nya itu 10 juta. Kalau kita prediksi ya, atau kita mungkin sedikit bayangkan, kalau 500 juta itu kemungkinan standard range. Bagaimana dengan long range? Tentunya dengan daya jelajah yang lebih mumpuni dan motor listrik yang lebih bertenaga, harganya mungkin akan lebih mahal sedikit, atau mungkin bisa juga menyentuh angka 600 jutaan. Oke, itu dia tadi first impression dari the all new Kona Electric dari Hyundai. Bagaimana pendapat Anda? Sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel The Official Auto, Carvaganza, dan Zeek Wheels Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.